Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, kita fun reading aja ya. Kalau temanya hari ini seseorang yang pernah dekat atau sedang dekat dengan kamu dan dia sudah mulai berubah keadaannya ya. Sikapnya dia, jiwanya dia, mungkin kamu ngerasain ada perubahan mencolok. Apakah dia masih mencintai kamu? Apakah dia masih menginginkan kamu? Yuk kita cek ya teman-teman. Kalau yang nggak suka dengan temanya silahkan di skip. Tapi ini untuk fun reading aja ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah berpisah, pengen tahu, pengen kepoin. Dan saat pertama nonton video ini dari awal udah gretek hatinya terhadap orang tersebut, berarti ini buat dia. Kita mulai ya. Temanya adalah perubahannya dia saat ini, apakah dia masih memiliki perasaan sayang, cinta, dan minat untuk dekat dengan kamu lagi. Oke, tarik napas, sebut namanya dalam hatimu, bayangkan wajahnya. Ini dia, ya. Bagaimana perasaannya dia saat ini kepadamu? Apakah dia masih mencintai kamu? Oke, ada 3 guys. Di sini perasaannya dia masih kenceng loh sama kamu ya, masih ada perasaan itu belum mati. Perasaannya belum mati, perasaannya belum hilang untuk kamu ya, masih ada, masih besar kalau aku lihat di sini. Knight of Swords ya, masih menggebu-gebu ingin mendekati kamu. Sesekali mungkin pas dia lagi inget, dia lagi butuh, pasti kamu akan dicari. Oke. Perasaannya dia sedih sih ya. Dia saat ini banyak kesedihan, banyak melamun, banyak diam, banyak perubahan sikap yang saat ini terjadi pada diri dia saat dia mungkin dekat dengan kamu, bahkan sekarang kamu tidak lagi ada komunikasi dengan dia ya. Dia sering melamun, sering diam memandangi media sosial kamu, memandangi foto kamu, memandangi mungkin tulisan-tulisan yang pernah kamu buat untuk dia, atau ya sesuatu yang pernah kamu berikan sama dia. Dia lagi dia perhatikan, lagi dia ingat-ingat apa sih yang pernah kalian alami dulu, dia ingat ke sana. Sedih, hatinya lagi sedih sih ya. Jiwa feminimnya lagi gede banget keluar gitu. Jadi kayaknya dia tuh masih punya harapan besar ya untuk bisa dekat dan bersama dengan kamu. Bahkan aku juga lihat, ini general reading ya, ini sesuai kartu yang aku baca. Ini yang aku lihat ya, dia masih pingin sama kamu gitu ya. Dia pingin hidup bersama, bahkan mungkin hidup berumah tangga sama kamu ya. Ada Queen of Pentacles gitu. Dan di sini ada The Hermit. Ada sesuatu ya. Kita buka lagi ya. Ini perasaannya dia nih. Dia lagi banyak introspeksi diri, lagi banyak diem, lagi banyak menghindar, lebih banyak tidak komunikasi dengan siapapun ya, termasuk dengan kamu. Kalau masih ada hubungan ya. Oke, kita lihat lagi. Kita ambil 3 lagi. Perasaan dia saat ini ke kamu. Apakah dia masih mencintai kamu? Ada 3. Aku kocok lagi ya. Wow. Oke, kita lihat. Ini untuk perasaannya dia. Dia masih sayang sama kamu. Tuh kan. Masih ada sering berharap ya. Sering berharap dalam, mungkin setiap kali dia bangun tidur, dia selalu ingatnya kamu gitu ya.
terus langsung ngedoain keadaan kamu, bagaimana kamu saat ini. Dia pingin banget loh terhubung komunikasi, kayaknya dia udah ngerasa nyaman dengan kamu, dengan sikap kamu, dengan perhatian kamu. Tetapi tidak bisa dia bebas saat ini ke kamu komunikasi, bahkan mencoba untuk bisa terhubung dalam obrolan ya. Dia takut karena di sini aku lihat juga ada halangan ya. Ada halangan yang besar yang tidak bisa dia lewati, dan dia juga takut untuk berharap lebih kepadamu. Tapi memang perasaannya dia nih masih sangat terang benderang ya, masih selalu dalam harapan dan doanya itu kalian tuh masih bisa bersama gitu ya. Dia mintanya gitu. Kalau dalam setiap berdoa, kalau dalam setiap harapannya dia itu masih ingin entah kapan di depan nanti ada sebuah keajaiban yang bisa mempersatukan kamu dengan dia ya. Karena dia ngarep banget sih ya buat bisa ngejalin hubungan lagi sama kamu. Kalau misal kamu udahan ya, tapi kalau kamu masih ini, dia bukan cuek ya, tetapi halangannya itu besar yang membuat dia tuh enggan untuk memulai komunikasi. Tapi mah kenceng perasaannya sama kamu, hayalannya juga tinggi, apalagi doanya ya selalu menyebut namamu untuk kehidupan dia di masa depan. Masih ada perasaan di sini. Dia sering ngecek kamu, sering sering lihat-lihat kamu. Nggak pernah ya namanya dia cuek. Meskipun dia diem ya, dia nih orangnya diem. Aku lihat dia orangnya diem. Tapi bukan cuek kayak nggak peduli. Dia peduli kok. Dia nggak ada komunikasi sama kamu tuh, dia peduli. Dia suka ngeliatin kamu dari jauh, memperhatikan apa yang menurut dia berubah dari kamu gitu. Tapi ternyata tidak ada perubahan dari kamu. Mungkin ada beberapa orang di sini yang ngalamin, tapi yang tertarik di sini energinya kamu masih stay dengan kamu yang beberapa lama dengan dia, belum ada perubahan. Mungkin dia lihat kamu bertambah glowing atau yang aku lihat di sini pack of wands, artinya adalah sepertinya kamu mulai menanjak karir, mulai berhasil dalam sesuatu yang terlihat bagus di mata dia. Itu ya, dia ngeliatin kamunya kayak gitu. Oh, jadi kamu tuh sekarang kayak gitu. Oh, kamu hebat ya, kamu udah begitu. Jadi dia bukan ngeliat kamu yang buruk-buruknya, tapi hal-hal yang bagus dari kamu, dia memperhatikan itu. Jadi kamu gak usah pamer di media sosial, dia udah tahu peningkatan atau hal apapun yang kamu capai. Dan teman-teman hati-hati kalau bikin status, supaya apa? Supaya terjaga nama baik kamu. Jadi jangan sering bikin status yang tentang kegagalan cinta ya, tentang sesuatu kegagalan keuangan. Itu jangan, karena itu akan menarik ya, menarik doa, menarik semesta untuk mewujudkan itu menjadi besar. Jangan berpura-pura lah bahagia, tidak juga, tapi apa adanya aja sih, jangan terlalu dibongkar aja gitu kalau kamu lagi susah, kalau kamu lagi sedih. Karena yang terjadi, yang tertarik adalah seperti apa yang kamu tulis, apa yang kamu katakan gitu. Jadi ucapan itu adalah doa ya, meskipun itu hanya tulisan, itu juga bisa jadi kenyataan. Jadi hati-hati ya. Dia di sana ngelihat kamu tuh kayak orang yang wow, udah mulai nanjak nih karirnya, wow, udah mulai berubah nih, penampilannya lebih bagus, perkataannya lebih bagus. Jadi itu yang dia lihat, yang dia tuju tuh perkembangan apa sih dari kamu yang sudah banyak berubah gitu ya. Tapi dia memang belum pergi atau bisa move on dari kamu ya, dia masih stay hatinya di kamu. Nih, orangnya baperan, cepat marah, curigaan, cepat ngambek, cepat kecewa, bentar-bentar kecewa, bentar-bentar kesindir, bentar-bentar marah, bentar-bentar uring-uringan. Orangnya mudah banget buat menarik hal-hal negatif buat dirinya sendiri gitu. Jadi memang kamu agak pusing ya ngadepin orang seperti ini. Pacaran kok ribut melulu, komunikasi kok marah melulu, apa-apa maunya diperhatikan, tapi dia sendiri nggak bisa seimbang, nggak bisa
berbalik ke kamu seperti itu. Ya, dia lagi sedih saat ini, ngerasa dikhianati kamu. Ih, gitu ya. Berarti kamu sudah punya pacar ya sekarang. Aku lihat Three of Swords. Enggak ya teman-teman ya, itu adalah ungkapan perasaan dia yang saat ini sedang kecewa dengan kamu ya. Lalu bagaimana, itu kan perasaannya ya, bagaimana nanti sikap dia ke depannya sama kamu? Satu, dua, tiga, empat, lima, wow, 6. The Justice ya. Sulit ya teman-teman ya, aku lihat dari kartu-kartunya tuh kayak gini ya. Dia ini masih punya perasaan sayang sama kamu, masih ada keinginan untuk bisa bersama, bersabar terus ya. Kalau kamu saat ini lagi banyak masalah sama dia, dia kayak gitu juga, ngerasain capek, lelah, dan bersabar, gak mau ninggalin kamu dia. Gak mau ninggalin kamu. Seberat apapun yang ujian sedang dialami kalian berdua, dia masih bertahan. Aku lihat juga mungkin kamu juga begitu, masih stay di dia. Perasaannya masih pingin di kamu, ya, masih kenceng di kamu, masih pingin kamu, masih mengharapkan kamu yang dia inginkan. Ya, di sini ada Queen of Pentacles. Dia sedih, banyak ngelamun karena juga mungkin tadi ada penurunan finansial ya, jadi dia mikirin tentang masa depannya, pekerjaannya, bahkan tentang cinta. Nih lihat, Queen of Cups, sedih bawaannya. Orang ini tuh gampang sedihan loh sebenarnya. Terlihat mungkin dari fisiknya dia kuat, raganya kalem ya, orangnya kalem, terlihat kuat, terlihat bisa dalam hal segala apapun, tapi ternyata dalamannya tuh lembek, mudah menangis, mudah tersinggung, mudah marah, mudah sakit hati, kayak gitu. Ya ampun. Di sini ada Six of Swords ya. Kalau kalian saat ini sudah berpisah, dia pingin loh kembali ke kamu, tapi pingin ada perubahan baru gitu. Dia pingin memperbaiki hubungannya sama kamu. Dia pingin baik-baik aja nanti saat ngulang lagi hubungan sama kamu. Kalau kamu sama dia masih hubungan, masih ada koneksi, ya, dia di sini pingin berubah gitu ya. Karena dia takut kehilangan kamu nih. Dia pingin berubah, pingin merubah sikap dia, terutama dalam bicara dan perhatian. Dia pingin merubah hal itu dulu ke kamu. Lalu ada The Star ya. Nih, dia selalu ngedoain kamu, berharap bahwa masa depan nanti masih sama kamu nih ya, bener kan? Di sini ada The Sun, ada The Star. Kartu takdirnya udah keluar, dia masih pingin sama kamu nih, masih kenceng hatinya, tapi ada halangan ya. Nanti halangannya apa ini? Dia sudah terikat status. Mungkin sudah menikah atau kamu yang sudah menikah. Di sini ada The Star. Harapan dia masih ke kamu besar banget. Kemungkinannya orang ini belum bisa move on dari kamu. Bahkan kalau misalkan dia berubah total, bukan karena dia tidak mencintai kamu, tapi karena ini ya, ada halangan di hubungan kalian itu, yaitu pasangannya. Nih, kalian sempat ribut ya belakangan ini. Mungkin kamu juga menanyakan bagaimana komitmen dia ke kamu. Dia juga menanyakan bagaimana perasaan kamu ke dia. Dia tipe orang yang selalu pingin tahu perasaannya tiap hari gitu ya. Gak mau ngomong dia, tapi dia selalu bikin kode yang ya kayak orang yang gengsi lah gitu ya. Dia gak mau nanya duluan, tapi dia ngarep dan pingin tahu banget soal perasaan kamu ke dia. Berantem, pinginnya kalau udah berantem tuh pengennya pisah gitu,
pengen berpisah dari kamu. Ke depannya gimana ya, itu nanti ke depannya berantem terus. Kalau misalkan kalian sudah terjadi berantem terus, ke depannya akan ada apa, ntar kita lihat. Setelah ada pertengkaran atau perpisahan sementara ini akan ada apa nih. Ada Queen of Wands. Queen of Wands, dia akan cuek sama kamu, tetapi tidak mau lepas sama kamu, ngerti nggak? Dia nggak perhatian sama kamu, tapi dia nggak mau kehilangan kamu gitu. Nih, ada Seven of Swords. Kamu masih menguntungkan buat dia, jadi dia masih belum ingin memutus kamu, bahkan mengganti kamu dengan orang lain. Tidak, karena di kamu banyak sekali keuntungan yang bisa dia dapat. Entah itu karena kasih sayang kamu yang mungkin membuat dia nyaman ya, atau perhatian dalam bentuk apa itu yang masih dia inginkan dari kamu. Oke, di sini the moon ya. Orangnya tuh banyak ngelamun ya, banyak bersedih. Dia takut loh kamu diambil orang gitu ya. Dia takut kamu dimanfaatkan, dia takut apa yang dia pikirkan itu kenyataan gitu. Karena yang dia pikirkan adalah kamu mendua. Dari gosip ya yang dia dengar, nggak tahu nih ada orang-orang deket atau orang-orang netizen yang nggak suka sama kamu, menyampaikanlah sama dia gitu ya. Nah, dia terpengaruh tuh sama ucapannya. Akhirnya lebih percaya orang-orang di sekitarnya daripada intuisi batinnya sendiri ke kamu gitu. Padahal kamu memang orang yang pandai bergaul, banyak teman, banyak kenalan, tapi tidak ada hubungan spesial. Karena kamu tipenya setia, aku lihat ya, kamu setia sama dia. Ya nggak bisa lepas, meskipun kamu juga sangat sering menahan kesedihan, bahkan sering diam karena kesel gitu ya, nahan supaya kamu nggak berantem, nggak ada pertengkaran dan perpisahan, kamu banyak ngalah gitu. Tapi justru dia malah lebih percaya dengan gosip yang beredar di luar, dilamunin sama dia, dan seringnya dia dapatnya di malam hari ya. Ada orang yang mungkin ngobrol chattingan sama dia di akun media sosialnya, mungkin ada ngobrolin soal kamu, terus ada yang nyalurin cerita-cerita yang gak bener tentang kamu gitu ya, tapi terjadinya di malam hari ngegosipinnya, di saat dia mungkin di saat ini ada rembulan ya, saat dia mau istirahat dia nggak istirahat, tapi ada seseorang yang nyampain tentang kamu berita-berita yang miring-miring lah ya, yang kurang bagus tentang kamu. Tetapi intuisi dia itu antara percaya nggak percaya, padahal intuisinya kenceng ya bahwa kamu tuh setia, tapi lebih yang dia dengarkan adalah gonggongan anjingnya, jadi bikin dia tuh sedih gitu. Fokusnya ke suaranya itu, ke suara gonggongan anjingnya, jadi dia ya gimana ya, nggak percaya, ternyata memang semua orang tahu, padahal kamu nggak melakukan hal tersebut gitu. Yang orang tahu kan hanya setengahnya ya, yang aslinya kamu tuh orangnya memang royal, pandai bergaul, dan tidak bisa disetir oleh siapapun, tetapi justru malah kecolongan dari orang kesayanganmu sendiri yang menghancurkan jiwa raga kamu. Tetapi kamu di sini kayak bertahan ya, meskipun sakit tapi kamu bertahan untuk apa? Tidak membalas, tidak menegur ya. Kalaupun kamu menegur itu pun dengan cara yang pelan, enggak kasaran ya. Tuh, kata-katanya dipilah-pilih yang baik, yang bagus, agar dia nggak tersinggung, agar dia nggak marah. Tapi ujung-ujungnya dia marah. Di tower, dia sekarang udah ninggalin kamu ya, atau mungkin saat ini dia nggak mau komunikasi sama kamu. Akhirnya apa? Akhirnya dia berusaha untuk melupakan kamu dengan banyak bekerja atau melakukan aktivitas yang menjadi yang menjadi hobi dia gitu. Satu lagi ya teman-teman ya, ini perasaannya nggak stay di kamu ya, dia terombang-ambing nih, bukan terombang-ambing, jadi
belum komitmen sama kamu, makanya mudah terpengaruh. Tetapi dia akan datang nanti saat situasi perasaan dia udah membaik ya, dari gosip-gosip itu dia udah mulai sembuh, udah menemukan fakta-fakta, ternyata tidak ada yang aku lihat di sini, tidak ada yang terbukti bahwasannya kamu beginilah, kamu begitulah, enggak ya. Kalaupun iya, itu hanya kesalahpahaman orang yang nyampein aja ya. Yang aku lihat di sini dia nggak bisa pergi dari kamu karena kamu di sini sudah mapan secara materi, secara apa namanya, perhatian juga nggak ada duanya ya. Ini yang membuat dia bertahan sama kamu, tetapi dia nggak bisa stay di kamu gitu. Karena apa? Hatinya mudah terpengaruh oleh racun-racun atau omongan orang banyak tentang kamu gitu. Karena ya dia nggak suka sebenarnya ada orang yang mencintai dia dari luar sana ya, di antara lingkunganmu, tapi jauh orang tersebut ya, dia memiliki perasaan cinta sama seseorang yang sedang kamu sayangin ini. Makanya dia selalu berusaha untuk masuk dan ngorek-ngorek, bahkan kalau ada hal-hal kecil yang gak bener aja dia jadikan sebagai bahan gosipnya, disampaikan kepada pasangan, kepada seseorang yang saat ini kamu pikirkan gitu ya. Karena yang aku lihat orang itu, seseorang yang kamu sayangin ini kurang ya, kurang percaya diri, kurang percaya ke kamu, karena mungkin dia juga adalah tipe orang yang nggak bagus, nggak balance ya secara kejiwaan, jadi mudah banget terprovokator kayak gitu ya. Oke, aku mau lihat ya bagaimana di kartu lintriknya saat ini dia dan kamu ke depannya bagaimana. Oke, aku mau bacain zodiaknya dulu ya. Ini ada dari Aquarius, Scorpion, Capricorn ya. Ada juga Taurus, Virgo, Leo, Aries, Libra, Leo, Scorpio, Pisces, Cancer, Aquarius, Aquarius lagi, ada Libra, ada Aries, Leo, Aquarius lagi, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, energinya seimbang ya. Tapi kebanyakan Cancer sama si Aquarius saat ini. Oke, kita cek gimana nanti keadaan hubungan kamu ke depannya dengan dia ya. Ini ya, dia masih sayang sama kamu. Tuh. Dia masih ada perasaan sayang dan kenceng sama kamu, dan sikapnya memang serius sama kamu, gak main-main dalam hubungan ini. Ya. Tetapi jarak yang membuat perubahan situasi kondisi kejiwaannya dia. Jadi kan jarang ketemu, jarang ngobrol. Dia juga terpengaruh dengan orang-orang yang datang dan pergi dalam hidupnya. Jadi banyak menambah apa ya, kayak hawanya tuh berubah-ubah itu karena banyak orang yang datang dan pergi deh gitu ya. Yang datang ke dia mungkin temen yang berbagi cerita, berbagi masalah, dan terpengaruh lah dia di sana ya. Sehingga sepertinya jauh dan ada jarak karena dia di situ juga ngerasa tidak baik-baik saja dalam hubungan. Makanya dia banyak mengambil pelajaran dari orang-orang yang datang, yang sharing sama dia. Ya, perasaannya dia sayang sama kamu di sana karena dia juga masih ingat dari semua apa yang dia pernah katakan ke kamu gitu ya. Apa yang pernah dia bilang ke kamu, dia itu masih ingat semuanya. Yang membuat dia menjauh atau mungkin kelak akan dia jauhi adalah sikapmu yang sering membuat dia jengkel. Kan aku udah bilang tadi ya, dia itu orangnya gampang baperan, gampang tersinggung, gampang marah. Jadi kamu akan susah, akan capek ya mengendalikan dirinya dia. Aku lihat di kartu tarotnya juga ya, orangnya memang kayak bebel gitu ya, percayanya sama dirinya sendiri, susah. Dulu dia sayang sama kamu, sampai saat ini juga sayang sama kamu, tetapi orangnya punya
curiga yang gede gitu, sehingga membuat dia tuh kayak gampang marah, gampang tersinggungan, ruwet banget hubungan kamu sama dia. Apalagi soal um, ini keinginan. Kalau keinginan yang gak dikabulin, keinginan yang nggak di cepet-cepet dilakuin, dia langsung berpikir yang aneh-aneh, langsung berpikir yang nggak baik ke kamu, ya. Tapi sebenarnya dia nggak bisa lepas dari kamu. Ini aku lihat di lintriknya juga, dia sayang banget. Yo teman-teman, ya begini susah, dia nggak bakalan lepas kok dari kamu. Kalau misalkan teman-teman saat ini sedang tidak komunikasi nih, nggak lama lagi bakal komunikasi. Kalau teman-teman ini putus, nggak lama lagi dia bakal ketemu sama kamu. Kalau teman-teman ini masih nyambung sampai hari ini, ya dia memang cuman ngeblok misalkan, atau cuman nge on off, nggak mau ngobrol lama-lama, atau mungkin jarang ngobrol. Dia nggak mau ngelepasin kamu, dia kangen, bukan kangen aja ya mas, perasaannya masih sayang banget sama kamu, masih punya harapan besar untuk bisa hidup bersama dengan kamu. Orangnya nggak mau yang lain-lain, nggak mau ganti orang gitu ya, nggak mau pindah ke lain hati, nggak. Dia cuman tertujunya ke kamu. Tetapi kamunya sudah punya pasangan gitu. Itu yang membuat masalah saat ini, jadi pusing. Ya nggak bisa cepat naiknya ke jenjang pernikahan. Kedepannya gimana? Kalian akan tetap bersama meskipun nanti banyak halangan, rintangan, tapi kamu akan bersama, bahkan ketemuan juga masih bisa gitu ya. Ketemuan ataupun bisa dalam sehari 2 hari, atau pokoknya kesempatan itu semua ada ya, dari keuangan, dari hoki, dari takdir, itu masih ada semua gitu. Keuangan bagus, pekerjaan juga aman, emosi aja yang dipermainkan, tapi masih aman, masih dalam tahapan kondisi terkendali, dan ada banyak keberuntungan atau hoki ya dalam hubungan kamu sama dia. Ya begitu yang aku lihat gitu. Jadi kalaupun kamu mau ketemu masih bisa, meskipun misalkan nih harga tiket mahal, atau harga membeli sebuah perjalanan menjumpai dia itu nggak butuh uang banyak. Kamu bisa, ini bisa semua dilakuin karena di sini ada takdir, ada restu semesta, itu ada jalan. Bukannya aku mempengaruhi kamu ya, tetapi memang di kartunya seperti itu. Hanya ada beberapa saja yang kartunya itu jelek, tapi semuanya netral, mengarah kepada hal-hal yang akan mungkin terjadi di asmara di tahun berikutnya gitu. Kamu masih bisa bersama, masih bisa ngobrol, masih bisa akrab, masih bisa saling berbagi, saling support. Ya, dia nggak stay di kamu, tapi dia ada kerjaan, ada kesibukan lain. Tapi nanti setiap butuh pasti dia nyari kamu. Dia nggak bisa ngelepas kamu, dan aku juga lihat hampir 98% teman-teman di sini yang mendengar juga tidak mau melepas dia, meski sepusing apapun ya, seenek apapun kejadian yang dilewati, tapi tidak ingin yang namanya memutus, memblok mungkin ada, tapi tidak memutus, hanya diam saja. Tapi kalau teman-teman ini udah bertahun-tahun tidak komunikasi ya, ini bukan karena dia nggak sayang ya, tapi karena ada pasangan gitu loh ya. Jadi dia takut untuk gerak, takut serba salah. Dia sayangnya masih kenceng, menggebu, nafsunya juga masih gede. Tapi halangannya ini loh, nanti dia takut, dia jadi kayak banyak beban, tambah masalah. Jadi dia pikirin itu. The justice, ya dia mempertimbangkan hal itu baik buruknya kalau lanjut sama kamu. Tetapi perasaannya nggak kamu yang dapet gitu. Cuman sekarang lagi ada ujian, raganya nggak bisa ngedatengin kamu, dan kamu juga jarang bisa lagi enjoy untuk berkomunikasi. Tapi aku lihat di sini ya baik-baik aja komunikasinya, on off gitu doang, itu masih sehat lah. Karena nggak mungkin lah setiap hari harus komunikasi, bahkan 24 jam. Orang yang udah nikah aja nggak bisa kayak gitu kok, malah nggak suka digituin gitu ya. Ini masih baik-baik aja, nggak ada masalah yang kritikal banget. Kalau misalkan sampai nggak dijawab atau gimana, enggak. Kadang kan karakter dari zodiaknya mempengaruhi, orangnya cuek, nggak pedulian, bodoh amatan gitu ya. Tapi padahal orangnya memang pinter, memang ahli, memang suhu.
Kayak gitu teman-teman. Ya sekali lagi aku bilang, dia nggak akan pergi ninggalin kamu. Ya, meski saat ini ada perubahan drastis di dalam jiwanya, sikapnya ke kamu. Ya, kalau ada perpisahan hanya sementara, kalau ada on off itu juga untuk menenangkan hati dia ya, karena kamu yang tahu lah hubungan ini seperti apa ya. Dia tuh kayak pusing gitu, dia pingin ada kamu mungkin di malam hari, tetapi saat ditelepon kamu sedang dengan pasanganmu, atau kamu yang pingin ada dia, pengen ngobrol, pengen bercumbu, ternyata dia sedang sama anaknya, kayak gitu. Jadi bikin pusing gitu. Kamunya nunggu nggak dibales, dianya ngebales tapi kamunya ngambek, serba salah gitu. Kedepannya masih terus bersama, hubungan ini akan terus langgeng ya, sampai kalian ke titik jenuh. Nanti akan ada dimana kamu sama dia itu mungkin berkata-kata untuk stop, atau mungkinkah insyaallah bisa langsung lanjut ke pernikahan. Ada inisial inisialnya, atau bisa digabung jadi nama sebutannya dia, silahkan ya. Aku nggak nyebutin, teman-teman lihat sendiri di depan sini. Teman-teman semuanya, walaupun lagi pusing mikirin hubungan, tetapi keadaan keuangannya sedikit demi sedikit banyak perubahan ya. Emosionalnya sedikit demi sedikit banyak kesembuhan, menuju arah perbaikan. Kamu lebih cepat naik ya, tingkat kesadarannya, tingkat kepulihannya lebih cepat dibandingkan dia. Lebih cepat dewasa, lebih cepat maklum, sehingga itulah yang menyelamatkan kamu dari dia ya, yang menyelamatkan kamu dari kehancuran, dari kegilaan yang ya kamu lihat sendiri ya, betapa enggak banget harus bertahan dalam situasi orang yang suka baperan, capek banget rasanya ya. Banyak berantem, capek hati, gak kunjung kelar, padahal kamu gak ngapa-ngapain. Oke, ada 2 kartu buat kamu ya. Apakah dia masih mencintai kamu? Nih ya, tuh malah dapet 3 ya. Dia sih memang sebenarnya pengen move on, pengen ninggalin kamu, tapi ya terkoneksi lagi dan tertarik terus energinya ke kamu ya. Kelak dia akan melakukan usaha agar bisa ngobrol dan bisa bareng kamu lagi, tapi untuk saat ini dia memang berusaha untuk menyingkir atau menghindar dari kamu, untuk mengurangi apa ya. Teman-teman tahu nggak sih, dia lagi jenuh saat ini ya dengan hubungan ini, sedang tidak ingin melakukan hal apapun, pengennya diem hening gitu, gak mau ngebahas apapun soal cinta ya. Tetapi kelak kalian akan bertemu lagi dan dia akan lebih dulu menghubungi kamu ya. Meskipun sebenarnya dia pingin move on, pingin ninggalin kamu, tapi aku lihat ada well of fortune ya, pasti balik lagi. Nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa lama-lama. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak dan ditunggu video terbaru selanjutnya. Sehat selalu ya, panjang umur, murah rezekinya. Bye bye semuanya. Mwah.